Orang Kristen yang murtad, apakah tetap masih bisa diselamatkan? Mereka bisa masuk surga atau mereka binasa? Itu yang akan kita bahas pada momen kali ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, silakan di-follow. Ya, Anda bisa like juga atau silakan menulis komentar Anda di kolom komen. Nah, jangan lupa juga untuk membagikan tayangan ini sehingga teman kita juga dapat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kita saksikan berikut ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah masih bisa selamat apa tidak? Jikalau orang itu meninggalkan keyakinannya, dia murtad, apakah masih bisa masuk sorga atau binasa di dalam api yang begitu menyala dan membakar dia di neraka? Saudara tahu ini adalah sebuah perdebatan yang dimunculkan oleh orang-orang selama bertahun-tahun. Tapi sesungguhnya begini, kata pemurtatan atau murtad itu tidak ada di dalam perjanjian baru. Itu hanya digunakan di dalam perjanjian lama, terutama dari bangsa Israel. Ya, kalau Anda temukan, coba cari, tidak akan menemukan dalam perjanjian baru. Hanya ada dalam perjanjian lama. Dan itu cuma orang-orang Israel. Kisahnya seperti apa? Orang Yahudi. Mereka adalah orang pilihan Tuhan ya. Suatu saat ketika mereka dibawa oleh dari bangsa Mesir, oleh Musa ke tanah perjanjian, sepanjang perjalanan kadangkala mereka memberontak kepada Tuhan dengan beribadah kepada dewa-dewa. Mereka membuat anak lembu emas. Mereka tidak lagi percaya kepada Tuhan Bapa Yahweh yang bermaksud untuk membawa mereka semua masuk tanah perjanjian. Nah, di situ mereka melakukan murtad. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyakiti hatinya Tuhan. Nah, untuk mereka bisa memulihkan hubungan dengan Tuhannya, dengan Bapa Yahweh, mereka harus mempersembahkan korban. Mereka harus menyembelih hewan atau ternak untuk hubungan dengan Tuhan itu dapat dipulihkan kembali karena mereka telah menyakiti hatinya Tuhan. Hewan apa yang disembelih itu tergantung dari dosanya mereka yang mereka telah lakukan. Kalau itu dosanya besar, ya dia harus menyembelih hewan yang lebih besar seperti domba atau lembu. Tapi kalau dosanya kecil, ya mereka burung dara atau semacamnya. Anda bisa membaca sendiri dalam kitab Imamat seperti itu. Saudara lihat orang Kristen yang telah berusaha untuk hidup kudus. Ya, kadangkala kita itu bisa jatuh dalam dosa. Tapi ingat, kita tidak bisa hidup di dalam dosa. Nah, bedanya sekarang adalah hanya dengan percaya kepada Yesus, pengorbanan Yesus yang satu kali saja, di mana Yesus mati buat kita di atas kayu salib menebus dosa kita, kemudian Yesus dikuburkan dan bangkitlah di hari yang ketiga. Ketika Anda percaya kepada Yesus Kristus, maka sudah cukup untuk membuat kita semua itu tidak lagi hidup di dalam dosa, ya. Tidak perlu lagi ada pengorbanan yang lain. Seperti bangsa Israel harus menyembelih lembu, ternak atau segala sesuatunya supaya dosa mereka dapat diampuni. Saudara lihat, lalu bagaimana dengan kondisi yang sedang terjadi saat-saat ini? Oke, orang Kristen atau pengikut Kristus masih bisa berbuat dosa. 1 Yohanes 1 ayat 8. Tetapi kehidupan orang Kristen tidak ditandai dengan kehidupan yang penuh dosa atau tinggal dalam dosa. Kenapa? Karena ada alasannya. Yang pertama adalah karena mereka adalah ciptaan yang baru, identitas yang baru, hidup yang baru, ya. Bukan lagi seperti yang kemarin yang dikuasai oleh manusia lama, tetapi sekarang mereka punya hidup bersama dengan Kristus as a new creation. Satu hal yang lain lagi dikatakan bahwa sekarang kita punya Roh Kudus. Ada pribadi Kristus yang tinggal dalam kita semua, dan pribadi Kristus itu atau Roh Kudus itu menghasilkan buah-buah roh. Kasih, panjang sabar, sukacita, termasuk pengendalian diri atau penguasaan diri. Galatia 5, 22-23. Anda bisa membaca di situ semua. Jadi ada peranan daripada Roh Kudus yang memberi pengaruh dalam kehidupan kita.
Yang lainnya juga dikatakan bahwa kehidupan pengikut Kristus itu adalah kehidupan yang terlihat ada perubahan yang terjadi. Hari demi hari ada perubahan, ya. Nggak sama seperti yang kemarin, wah orang ini simpen pahit atau dendam, suka marahan, ya terus begitu, tidak. Tetapi ada suatu perubahan yang terlihat. Nah, luar biasanya begini, akan diampuni. Tidak peduli berapa kali pun mereka berbuat dosa. Tunggu dulu, kalimat ini jangan diterima mentah-mentah. Ada tanda kutipnya. Karena kenapa? Karena hari demi hari mereka itu harus semakin serupa seperti Kristus. Semakin Yesus Kristusnya itu nampak. Dan kita dapat berkata bahwa bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam kehidupan aku. Nah, sekarang begini saudara, bagaimana dengan orang yang murtad? Saudara, lihat satu hal di sini kita mesti menyadari, yaitu kita harus meragukan iman seseorang yang mengaku sebagai orang percaya. Wah, dia mungkin berkata, oh saya orang percaya, tetapi dia menjalani kehidupan yang sebaliknya. Wah, Anda perlu bertanya, sepertinya memperhatikan ini benar atau tidak. Kenapa? Oke, memang kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi kita tidak boleh atau tidak bisa tinggal di dalam dosa. Enggak. Kita perlu sadar saudara, bahwa ada Yesus Kristus yang mengendalikan hidup kita. Orang Kristen yang seperti itu, yang berada di bawah kendali kuasa dosa, bukanlah orang Kristen yang sejati. Lalu bagaimana dengan orang yang menyangkal Yesus? Ini pertanyaan yang perlu kita pahami, dan seringkali orang juga, loh kok menyangkal Yesus? Loh kok seakan-akan katanya terima Yesus, sudah alami ini itu dan lain sebagainya bersama dengan Yesus, tapi sekarang kok menyangkal Yesus? Nah, saya mau mengatakan begini. Alkitab mengatakan bahwa jika ada seseorang menyangkal Yesus, kata kuncinya adalah berarti memang tidak pernah benar-benar mengenal Yesus Kristus. Mereka cuma ngaku-ngaku aja. Seperti orang yang ngaku-ngaku kalau dia punya jam Rolex, ya kan? Seperti apa sih rasanya pakai jam? Ya kayak punya jam. Ya seperti pakai jam. Ya coba ceritakan. Pada akhirnya sesungguhnya dia tidak pernah memiliki jam tersebut. Anda lihat di situ? Sama sepertinya kita. Kadang-kala kita cuma mengaku sebagai, oh saya percaya Yesus. Tetapi pada endingnya dia meninggalkan Yesusnya. Saya cuma bisa mengatakan berarti dia itu adalah orang yang cuma ngaku-ngaku kalau dia punya Yesus. Padahal sungguhnya dia tidak pernah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, jadi di sini saudara, bagaimana dengan keadaan kita saat ini? Yang perlu kita sadari adalah hari demi hari kita menjadi seperti Kristus Yesus. Izinkan buah-buah Roh Kristus itu memberi dampak dalam kehidupan kita. Dan kita memang tidak sempurna, tetapi Kristuslah yang akan menyempurnakan kita. Karena kita percaya saudara, hari demi hari kita akan dibentuk menjadi serupa seperti Kristus Yesus. Udahlah, percayalah, zaman sekarang kalau kita itu melihat manusia, itu pasti akan kecewa. Orang kalau melihat kita dan orang melihat manusia kita, ya pasti akan kecewa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasti akan mengecewakan dan pasti akan membuat orang lain itu merasa sepertinya seakan-akan betul-betul kepahitan dengan kita. Karena manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi orang kalau melihat Kristus yang nampak dalam kehidupan kita, ya mereka pasti akan diberkati. Ya, jadi pada momen kali ini saya cuma ingin mengatakan, mari hari demi hari kita diubah menjadi seperti Kristus. Kita alami Tuhan secara nyata dan kita dapat berkata, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup dalam kehidupan kita semua. Lalu kalau sampai murtad dan meninggalkan Yesus, kemudian meninggalkan iman kita, ya apakah memang Anda betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau Anda cuma mengaku-ngaku saja? Oke, semoga bermanfaat dan saya mendorong Anda semua alami Yesus secara pribadi dalam kehidupan saudara, sehingga engkau semuanya terima yang terbaik dari Yesus Kristus. Yesus Masih, bless you.